Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kiki Novitasari, mahasiswi UIN Raden Fatah Palembang, Pendidikan Matematika tahun 2018. Pada kesempatan kali ini saya akan coba menjelaskan tentang bagaimana cara mencari jangkauan antar kuartil dan simpangan kuartil untuk data tunggal dan data kelompok. Kemudian bagaimana cara mencari standar deviasi untuk data kelompok dan bagaimana cara mencari kemiringan dan keruncingan untuk data kelompok. Baik, langsung saja ini dia penjelasannya. Oke, baiklah. Di sini saya akan mulai menjelaskan tentang bagaimana cara mencari jangkauan antar kuartil dan simpangan kuartil untuk data tunggal dan data kelompok. Kemudian bagaimana cara mencari standar deviasi data kelompok dan bagaimana cara mencari kemiringan dan keruncingan untuk data kelompok. Untuk yang pertama, kita akan mencari jangkauan antar kuartil dan simpangan kuartil untuk data tunggal. Baiklah, misalkan saja kita miliki data tunggal seperti yang akan saya tuliskan. Misalkan saja di sini ada 20, kemudian 35, 55, 40, 30, 45, 60, 75, 50, 80, 90, 25, 30, kemudian 65, 80, 45, dan 60. Untuk langkah yang pertama, maka kita urutkan terlebih dahulu data dari yang terkecil sampai ke yang terbesar. Kita mulai mengurutkan. Yaitu 20. Yang sudah kita urutkan boleh kita coret supaya kita tidak bingung mana yang belum kita urutkan. 20, kemudian 2. Untuk langkah selanjutnya, setelah data diurutkan, maka kita akan langsung bisa mencari jangkauan antar kuartil, di mana jangkauan antar kuartil itu rumusnya adalah jangkauan antar kuartil sama dengan kuartil ketiga dikurang kuartil pertama. Nah, karena rumus jangkauan antar kuartil ini adalah kuartil ketiga dikurang kuartil pertama, maka kita akan terlebih dahulu mencari kuartil 1 dan kuartil 3. Bagaimana cara mencari kuartil 1 dan kuartil 3? Rumus mencari kuartil yaitu KI. KI ini tandanya kuartil ke-1, ke-2, atau ke-3. Sama dengan kuartil ke-I dikali N ditambah 1/4. N di sini yaitu nilai dari banyaknya data. Di sini data yang kita punya itu ada 17. Jadi N-nya sama dengan 17. N 17. Kita masukkan ke rumus kuartil. Kita akan mencari kuartil yang ke-1. Jadi K1, 1, kuartil ke-1, 1 dikali dengan N. N ini banyak data, yaitu 17, ditambah 1 dibagi 4. Sama dengan 17 tambah 1, 18, dikali 1, 18, dibagi 4, kita dapatkan 4,5. Ini Oke, mohon maaf, tadi saya lupa menjelaskan bahwa untuk mencari nilai dari kuartil 1, terlebih dahulu kita mencari di mana letak dari kuartil 1. Letak dari kuartil 1 bisa kita cari dengan N ditambah 1/4
seperti yang sudah saya jelaskan tadi rumusnya. Kemudian kita dapatkan 4,5 berarti nilai dari kuartil 1 ini ada pada data ke 4,5. Data ke 4, 1, 2, 3, 4,5 berarti antara 30 dengan 35. Antara 30 dengan 35. Kemudian kita cari nilai dari K1. Untuk menentukan nilai dari kuartil ke-1, kita bisa mencarinya dengan menggunakan rumus setengah, kemudian letak data ke-4, X4 ditambah dengan data ke-5 sama dengan setengah data ke-4 yaitu 30 ditambah data ke-5 yaitu 35 sama dengan setengah 30 ditambah 35 yaitu 65. 1/2 dikali 65 hasilnya yaitu 32,5. Setelah kita dapatkan nilai kuartil ke-1 yaitu 32,5, kita selanjutnya akan mencari nilai dari kuartil ke-3. Sama saja cara mencarinya. K3, terlebih dahulu kita mencari di mana letak dari K3. 3 dikali dengan N tambah 1/4 sama dengan 3. N-nya tadi yaitu 17 tambah 1, 3, 17 tambah 1, 18. Kemudian 3 dikali dengan 18. 3 dikali dengan 18 dibagi 4. 3 dikali dengan 18, 54. Kemudian dibagi 4 hasilnya 13,5. Jadi letak dari K3 yaitu berada pada data ke 13,5. Data ke-13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13,5 berarti berada antara 65 dengan 75. 13 karena terletak pada data ke 13,5. 13 terletak di nilai 65, 13,5 berarti antara 65 dengan 75. Kemudian kita akan mencari nilai dari K3. Nilai dari K3 sama saja cara mencarinya dengan seperti rumus sebelumnya, seperti rumus mencari K1, setengah dikali X13 ditambah X14 sama dengan setengah. Kenapa X13 dan X14? Karena nilai dari K3 itu terletak di antara dua data ini. X13 tadi 65 ditambah X14-nya 75 sama dengan setengah. 65 ditambah dengan 75, 140 bagi 2, 70. Setelah kita mendapatkan nilai dari K3 dan K1, selanjutnya untuk mencari jangkauan antar kuartil telah saya jelaskan sebelumnya, yaitu K3 dikurang K1, nilainya sudah kita dapatkan, maka nilai tersebut kita masukkan ke dalam rumus. Akan saya tuliskan lagi di sampingnya. Jangkauan antar kuartil rumusnya K3 dikurang K1. K3-nya tadi yaitu didapat 70 dikurang dengan K1 nilainya 32,5. Jadi 70
dikurang dengan 32,5 hasilnya 37,5. Selanjutnya kita akan mencari simpangan kuartil atau deviasi atau simpangan kuartil, yang rumusnya DK, deviasi kuartil atau simpangan kuartil, sama dengan K3 dikurang K1 bagi 2. K3 dikurang K1 tadi kita dapatkan nilai hasil dari K3 dikurang K1 yaitu 37,5. Kemudian 37,5 dibagi 2. Hasilnya 18,75. Jadi hasil dari jangkauan antar kuartil dari data yang diberikan yaitu 37,5, sedangkan simpangan kuartilnya yaitu 18,75. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara mencari jangkauan antar kuartil dan simpangan kuartil untuk data kelompok. Di sini saya sudah memiliki data yang banyaknya ada 60. Kemudian kita akan membuat tabel distribusi frekuensi dari data yang sudah kita miliki. Untuk membuat tabel distribusi frekuensi, kita harus mencari dulu banyak kelas dan interval kelas. Bagaimana cara mencari banyaknya kelas dan interval kelas? Untuk mencarinya, yaitu rumusnya adalah satu ditambah 3,322 log N. N ini adalah banyaknya data. Jadi 1 tambah 3,322 log 60. 1 ditambah 3,322 log 60 yaitu 1,778. 1,778. Kemudian kita kalikan dulu 3,322 dengan 1,778. Kemudian setelah kita kalikan kita tambahkan dengan 1. Hasilnya yaitu 6,9070. Kita bulatkan menjadi 7. Setelah kita memperoleh banyaknya kelas, kemudian kita mencari interval kelas. Bagaimana cara mencari interval kelas? Untuk mencari interval kelas, kita menggunakan nilai tertinggi dikurang nilai terendah, kemudian dibagi dengan banyaknya kelas. Di sini nilai tertinggi dari data yang sudah kita miliki yaitu nilai tertingginya 85. Nilai tertinggi kemudian nilai terendahnya dari data yang sudah kita miliki yaitu 20. Untuk mencari interval kelas rumusnya nilai tertinggi dikurang nilai terendah kemudian dibagi dengan banyaknya kelas. 85 dikurang 20 dibagi 7. 85 dikurang 20 dibagi dengan 7 hasilnya 9,285. Oke, sudah kita dapatkan banyak kelas dan interval kelas. Untuk selanjutnya kita akan mulai membuat tabel distribusi frekuensi. Sekarang kita akan mulai membuat tabel distribusi frekuensi. Untuk kelas pertama, kita peroleh angka 20 sampai dengan 29. Didapat dari mana? Dari nilai terendah ditambah dengan interval kelas. Nilai terendahnya yaitu 20 ditambah dengan 9, jadi 20 sampai 29. Selanjutnya 30 sampai 39. 40 sampai 49, 50 sampai 59, 60 sampai 69, 70 sampai 79,
80 sampai 89. Karena tadi banyaknya kelas ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian langkah selanjutnya kita akan menuliskan frekuensi dari data yang kita miliki. Cara mencarinya yaitu dari angka 20 sampai 29 itu ada berapa di data yang kita miliki ini. Kita cari 20 sampai 29 itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7. Kemudian 30 sampai 39, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ada 10. Begitu juga dengan kelas-kelas selanjutnya. Di sini sudah saya cari, kita dapatkan nilainya 7, 10, 5, 12, 11, 8, 7. Di sini jumlahnya ada 60. Kemudian yang kita butuhkan selanjutnya. Di sini sudah saya cari, kita dapatkan nilainya 7, 10, 5, 12, 11, 8, 7. Di sini jumlahnya ada 60. Selanjutnya kita membutuhkan nilai dari frekuensi kumulatif untuk nantinya kita gunakan untuk mencari jangkauan antar kuartil dan simpangan kuartil. Frekuensi kumulatif didapat dari mana? Dari penjumlahan frekuensi kelas terendah sampai kelas selanjutnya. Jadi 7 ditambah dengan 10 jadi 17, 17 ditambah dengan 5 jadi 22, kemudian 22 ditambah dengan 12, 34, 34 ditambah dengan 11, 45, 45 ditambah dengan 8 yaitu 53, dan ditambah dengan 7, 60. Dari tabel distribusi frekuensi yang sudah kita miliki, kita bisa mencari jangkauan antar kuartil. Namun sebelumnya kita akan mencari K1 dan K3 karena sudah kita ketahui cara mencari jangkauan antar kuartil yaitu K3 dikurang dengan K1. Untuk mencari K1 dalam data kelompok, rumusnya yaitu K1 sama dengan LU ditambah C I dikali dengan N 4 dikurang frekuensi kumulatif dibagi frekuensi. Bagaimana kita mengetahui letak dari kuartil ke-1 itu ada di mana? Cara untuk mengetahuinya yaitu kuartil ke-1 dikali dengan N dibagi dengan 4. Kuartil 1 K1 berarti ada 1 dikali kuartil 1 K1 berarti ada 1 dikali dengan N-nya yaitu 60 dibagi dengan 4. Jadi 1 dikali 60 dibagi 4, 15. 15 terdapat pada kelas kedua. Berarti letak K1 ada di sini.
karena 15-nya ada di sini. Kemudian LO ini adalah LO di sini yaitu batas bawah dari kuartil pertama, dari kuartil 1 dikurang dengan 0,5. Di sini batas bawahnya yaitu 30, batas atasnya 39. Jadi LO-nya 30 dikurang dengan 0,5 jadi 29,5. Ditambah C ini adalah jarak interval antar kelas. Jarak interval antar kelas. C ini bisa kita cari dengan batas bawah kelas, batas bawah antar kelas. Kelas tertinggi dikurang dengan kelas terendah. Bisa 30 dikurang 20 atau 70 kurang 60 atau 50 kurang 40. Sama saja hasilnya yaitu 10. 30 dikurang 20 10. Jadi C di sini nilainya 10. 1 dikali dengan N ini banyak data, 60 dibagi dengan 4 dikurang frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif di sini kita menggunakan frekuensi kumulatif sebelum kuartil 1, yaitu nilainya 7 per frekuensi. Di sini frekuensi dari kuartil 1 yaitu 10, jadi per 10 sama dengan 29,5 tambah 10, 60 dibagi 4, 15 dikurang 7 per 10. Baiklah, kita operasikan dulu 15 dikurang 7. Setelah kita dapat hasilnya, kemudian kita bagi dengan 10, kemudian hasilnya kita kalikan dengan 10, selanjutnya kita tambah dengan 29,5. Di sini sudah saya hitung hasilnya yaitu 34,2. Jadi kuartil 1 nilainya 34,2. Kemudian selanjutnya kita membutuhkan nilai dari kuartil ketiga. K3 sama saja rumusnya dengan mencari K1. LO ditambah C 3 dikali 60. Langsung saja kita masukkan. 3 ini merupakan nilai dari I ini merupakan kuartil ke berapa? Karena kuartil ketiga maka nilainya di sini 3, I-nya 3. Kemudian 60 ini merupakan banyaknya data dibagi dengan 4 dikurang. Nah, kita belum mengetahui frekuensi kumulatif dan frekuensinya. Saya lupa. Selanjutnya kita akan mencari nilai dari kuartil ketiga. Sebelum mencari nilai dari kuartil 3, kita harus mengetahui terlebih dahulu di mana letak dari kuartil 3. Untuk mengetahuinya, rumusnya yaitu I dikali dengan N ditambah 4, di mana I ini merupakan kuartil keberapa? Kuartil keberapa yang kita cari? Kita mencari K3 berarti 3 dikali dengan N ditambah 3 dikali dengan N per 4. 3 dikali N, N-nya 60. 3 dikali 60, 180. Kemudian dibagi dengan 4, 45. Nilai dari 45 ada di sini. Berarti K3-nya ada pada interval 60 sampai dengan 69. K3 rumusnya sama saja, sama dengan LO ditambah C I dikali dengan N per 4 dikurang frekuensi kumulatif per frekuensi. LO-nya sudah saya jelaskan sebelumnya,
yaitu batas bawah dari kuartil ketiga dikurang dengan 0,5. Batas bawahnya 60 dikurang dengan 0,5 berarti 59,5. 59,5 ditambah C-nya yaitu ada 10, interval dari kelas yang tertinggi dikurang interval dari kelas yang tinggi dikurang dengan interval kelas sebelumnya. Kemudian I-nya tadi 3 dikali dengan N-nya 60 dibagi dengan 4 dikurang frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif berarti sebelum K3, nilai dari frekuensi kumulatif sebelum K3 berarti 34 per frekuensi dari K3 yaitu 11. 59 dikurang 5 ditambah 10, 3 dikali 60 180. Sudah kita dapatkan tadi nilainya 45. 180 dibagi 4 45 kurang 34 dibagi 11. Setelah kita operasikan, 45 dikurang 34 dibagi dengan 11 kemudian dikali dengan 10, kita dapatkan di sini nilainya K3 adalah 61,94. Sudah kita dapatkan nilai dari K1 dan K3. Selanjutnya kita akan mencari jangkauan antar kuartilnya, di mana rumus jangkauan antar kuartil tadi yaitu K3 dikurang dengan K1. Nilai dari K3 kita masukkan 61,94 dikurang K1 34,2 61,94 dikurang 34,2, kita dapatkan hasilnya 27,74. Kemudian kita mencari simpangan kuartil atau deviasi kuartil. Sudah kita ketahui tadi rumusnya yaitu K3 dikurang K1 per 2. Per 2. K3 dikurang K1 yaitu 27,4. 27,74. Maaf, saya salah menyebutkan. 27,74 dibagi dengan 2, hasilnya yaitu 13,87. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara mencari standar deviasi dari data kelompok. Di sini saya menggunakan data yang sebelumnya digunakan untuk mencari jangkauan antar kuartil dan simpangan kuartil. Mencari standar deviasi. Rumusnya yaitu S sama dengan akar dari sigma F dikali X dikurang X bar pangkat 2 per sigma F. Baiklah, dari rumus tersebut maka kita membutuhkan nilai dari nilai tengah untuk mencari standar deviasi. Di sini kita memerlukan nilai tengah. Kita tuliskan XI, kemudian kita membutuhkan frekuensi dikali dengan nilai tengah Fx, kemudian kita membutuhkan X dikurang X bar
kemudian X dikurang dengan X bar pangkat 2, dan selanjutnya frekuensi dikali dengan X dikurang X bar pangkat 2. Untuk mencari nilai tengah mudah sekali, yaitu nilai batas bawah dikurang dengan batas bawah ditambah dengan batas atas dibagi 2. Jadi 20 ditambah dengan 29 dibagi 2. Di sini kita dapatkan nilainya 24,5. Untuk selanjutnya juga seperti itu. 24,5, 44,5, 54,5, 64,5, 74,5, 84,5. Selanjutnya frekuensi dikali dengan nilai tengah, F dikali dengan XI. Nilai batas bawah dikurang dengan batas bawah ditambah dengan batas atas dibagi 2. Jadi 20 ditambah dengan 29 dibagi 2. Di sini kita dapatkan nilainya 24,5. Untuk selanjutnya juga seperti itu. 24,5, 44,5, 54,5, 64,5, 74,5, 84,5. Selanjutnya frekuensi dikali dengan nilai tengah, F dikali dengan XI. Selanjutnya yaitu frekuensi dikali dengan nilai tengah. Nilai dari frekuensi dikali nilai tengah ini kita butuhkan untuk nanti kita mencari nilai X bar atau mencari rata-rata dari data yang sudah kita miliki. F dikali dengan XI, frekuensi dikali dengan nilai tengah, 7 dikali dengan 24,5, 10 dikali dengan 34,5, 5 dikali dengan 44,5, dan begitu juga seterusnya. Kita dapatkan di sini 7 dikali 24,5, kita dapatkan 101,5. Di sini 245, 22,5, 654, 709,5, 596, dan 591,5. Kemudian selanjutnya X dikurang dengan X bar. X barnya belum kita ketahui. X bar ini adalah mean atau nilai rata-ratanya. Cara mencarinya, untuk mencari X bar atau mencari rata-ratanya, yaitu sigma F dikali X per sigma F. Kita sudah dapatkan F dikali dengan X atau F dikali dengan XI, frekuensi dikali dengan nilai tengah. Jumlah dari frekuensi dikali dengan nilai tengah dibagi dengan jumlah dari frekuensi. Di sini jumlah dari frekuensinya ada 60 karena data sebelumnya yang kita miliki ada 60. Kemudian yang kita buat menjadi tabel distribusi frekuensi yang sekarang ini kita gunakan. Kemudian jumlah dari frekuensi dikali dengan nilai tengah, yaitu kita dapatkan 3290. Bukan koma ya, maaf. Selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus. 3290 dibagi dengan 60.
3.290 dibagi dengan 60 hasilnya 54,83. 54,83. Sudah kita dapatkan nilai rata-ratanya atau X-barnya. Setelah itu kita akan mencari X dikurang dengan X-bar. Nilai X dikurang dengan X-bar. Maaf sekali, X ini XI, maksud saya XI. XI ini merupakan nilai tengah. Nilai tengah dikurang dengan rata-rata. Jadi 24,5 dikurang dengan 54,83. Jumlah dari frekuensi dikali dengan nilai tengah, yaitu kita dapatkan 3,290. Bukan koma ya, maaf. Selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus. 3.290 dibagi dengan 60. 3.290 dibagi dengan 60 hasilnya 54,83. 54,83. Sudah kita dapatkan nilai rata-ratanya atau X-barnya. Setelah itu kita akan mencari X dikurang dengan X-bar. Nilai X dikurang dengan X-bar. Maaf sekali, X ini XI, maksud saya XI. XI ini merupakan nilai tengah. Nilai tengah dikurang dengan rata-rata. Jadi 24,5 dikurang dengan 54,83. Selanjutnya, setelah kita dapatkan nilai dari X-bar atau rata-rata, kita akan mencari XI dikurang dengan X-bar. XI ini adalah nilai tengah, X-barnya merupakan rata-rata yang sudah kita cari tadi. Nilai tengah dikurang dengan X-bar berarti 24,5 dikurang dengan 54,83. Begitu juga dengan seterusnya. Setelah saya hitung menggunakan kalkulator, kemudian saya dapatkan untuk 24,5 dikurang dengan 54,83. Di sini hasilnya yaitu min 30,33. Selanjutnya min 20,33 min 10,33 min 0,33 9,67 19,67 29,67. Setelah kita mendapatkan nilai dari XI dikurang X-bar, kemudian kita pangkatkan. Nilai ini kita pangkatkan. Kita dapatkan hasilnya menghitungnya menggunakan kalkulator karena nilainya sangat banyak sekali. Sudah saya tuliskan hasil dari XI dikurang dengan X-bar pangkat 2. Inilah hasilnya. Kemudian XI dikurang dengan X-bar pangkat 2 ini kita kalikan dengan frekuensi. Hasilnya di sini kita dapatkan
Oke, inilah hasil dari frekuensi dikali dengan XI dikurang X bar pangkat 2. Setelah itu kita jumlahkan semua hasil ini. Kita dapatkan di sini setelah kita dapatkan, kemudian kita masukkan ke dalam rumus. Ke dalam rumus mencari standar deviasi. Rumus standar deviasi kita masukkan nilainya sigma F dikali dengan XI dikurang dengan X bar pangkat 2, yaitu nilainya kita dapatkan ini, kita masukkan. Sigma F, kita dapatkan sigma F-nya tadi 60 kan? 60. Di sini kita dapatkan hasilnya kita akarkan hasilnya. Itulah tadi bagaimana cara mencari standar deviasi, langkah-langkahnya, kemudian informasi. Selanjutnya kita akan mencari kemiringan dari data kelompok. Kita lanjutkan saja data dari yang sebelumnya kita gunakan untuk mencari standar deviasi. Rumus dari kemiringan yaitu rumusnya sigma F X dikurang X bar pangkat 3 per N S pangkat 3. Berarti di sini kita membutuhkan X dikurang dengan X bar pangkat 3. Kita lanjutkan saja dari data yang sebelumnya kita gunakan. Untuk mencari X dikurang XI dikurang X bar pangkat 3, kita kalikan saja. XI dikurang X bar pangkat 2 kita kalikan dengan nilai dari XI dikurang X bar, karena ini kan XI dikurang X bar pangkat 3, jadi nilai dari XI dikurang X bar dipangkatkan dengan 3. Ini sudah kita dapatkan XI dikurang X bar pangkat 2. Untuk mencari XI dikurang X bar pangkat 3 kita kalikan dengan XI dikurang X bar. Di sini kita dapatkan hasilnya mohon maaf tadi ada sedikit kekeliruan dalam menulis hasilnya. Akan saya ulangi lagi, hasil dari XI dikurang X bar pangkat 3 yaitu ini koma baiklah, sudah saya tuliskan semua hasilnya. Kemudian kita kalikan dengan frekuensi XI dikurang X bar pangkat 3 dikali dengan frekuensi. Kita tulis saja di sampingnya.
Jadi XI dikurang X bar pangkat 3 dikali dengan frekuensinya. Kita dapatkan di sini hasilnya kemudian setelah kita dapatkan hasil dari frekuensi dikali XI dikurang X bar pangkat 3, kemudian kita jumlahkan semua nilainya. Di sini kita dapatkan setelah kita dapatkan nilainya, kemudian kita masukkan ke dalam rumus kemiringan, dimana rumusnya tadi yaitu sigma F dikali dengan X dikurang dengan X bar dipangkatkan dengan 3. F di sini XI, kemudian dibagi dengan N dikali dengan S pangkat 3. S di sini yaitu standar deviasi. Baiklah, kita masukkan nilainya. Ini nilainya hasil dari hasil penjumlahan dari frekuensi dikali XI dikurang X bar pangkat 3. Kita masukkan di sampingnya saja. Ini dipangkatkan, kemudian dibagi dengan N dikali standar deviasi pangkat 3. Nilai N-nya yaitu 60 dikali dengan standar deviasi. Nilai dari standar deviasi tadi sudah kita dapatkan. Ini kita pangkatkan dengan 3. Lupakan semua cerita, semoga kau baik-baik saja. Mencintaimu memang tak harus memiliki. 60 dikali dengan ini merupakan hasil dari 18,882 dipangkatkan 3. 18,882 pangkat 3 hasilnya ini. Kemudian hasil ini kita kalikan dengan 60, kita dapatkan hasilnya kemudian kita bagi, dan hasil akhirnya yaitu jadi inilah kemiringan dari data tabel distribusi frekuensi yang tadi kita cari.
Mohon maaf, tadi saya lupa menuliskan A pangkat 3 untuk simbol dari kemiringan. Kemudian selanjutnya kita akan mencari keruncingan. Rumus dari keruncingan yaitu A pangkat 4 sigma F XI dikurang X bar pangkat 4 dibagi dengan N S pangkat 4. Jadi kita cari dulu nilai dari XI dikurang X bar pangkat 4. Setelah saya cari, kemudian kita dapat nilainya 8.879 kemudian XI dikurang X bar pangkat 4, inilah hasilnya. Kemudian kita kalikan XI dikurang X bar pangkat 4 ini dikalikan dengan frekuensi. Kemudian kita dapatkan hasilnya. Inilah hasilnya, sudah saya tuliskan semua hasil dari perkalian frekuensi dikali dengan XI dikurang X bar pangkat 4. Selanjutnya kita jumlahkan semua hasilnya. Semua hasil kali dari frekuensi dikali XI dikurang X bar pangkat 4 kita jumlahkan. Di sini saya dapatkan hasilnya Setelah kita dapatkan hasilnya, selanjutnya kita masukkan hasil ini ke dalam rumus mencari keruncingan, di mana rumus mencari keruncingan yaitu A pangkat 4 sama dengan sigma F dikali XI dikurang X bar pangkat 4 dikali N dibagi dengan N dikali S pangkat 4. Ini mencari keruncingan. Kita masukkan saja nilai dari sigma F dikali XI dikurang X bar pangkat 4 yang sudah kita cari tadi. Di sini nilainya adalah kemudian nilai ini kita bagi dengan N. N merupakan jumlah seluruh data, di mana jumlah seluruh datanya itu tadi 60, kemudian S pangkat 4, di mana S-nya merupakan nilai dari standar deviasi 18,882 pangkat 4 dipangkatkan 4. Di sini saya setelah dipangkatkan saya dapatkan hasilnya selanjutnya kita kalikan dulu dengan 60 untuk kemudian membagi 67.139.761,69. Setelah saya kalikan, saya dapatkan hasilnya
Kemudian kita bagi dan hasilnya inilah keruncingannya. Baiklah, itulah tadi penjelasan mengenai bagaimana cara mencari jangkauan antar kuartil dan simpangan kuartil untuk data tunggal dan data kelompok, kemudian mencari standar deviasi untuk data kelompok, dan yang terakhir mencari kemiringan dan keruncingan dari data kelompok. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.